Selamat datang Jemaat GKI San Francisco yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome to our virtual Sunday service. Sungguh merupakan suatu sukacita bahwa hari ini sekali lagi kita masih diberi kesempatan untuk boleh mengikuti jalannya ibadah minggu ini. Walaupun hanya di rumah saja, secara virtual, biarlah kita boleh memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita dalam mengikuti ibadah ini. Oleh karena itu, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk berkat-Mu yang selalu baru setiap hari, mengucap syukur untuk kasih dan pimpinan-Mu Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mengikuti jalannya ibadah Tuhan, biarlah Engkau yang mau menyucikan, Engkau yang mau menguduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk boleh dapat hadir dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga mulai sempurnakan Tuhan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Walaupun hanya secara virtual saja, kami percaya bahwa jika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau hadir di sana Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, kami juga secara khusus mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, semua itu boleh berakar dan bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's dive deep, 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 deep in the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in His trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your words. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in the heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, selamat hari Minggu. Marilah kita mulai ibadah kita di Minggu Trinitas pada saat ini dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face.
the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam kerendahan hati marilah kita datang kepada Tuhan, mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan sayang, kami datang kepadamu ya Tuhan dalam kerendahan hati. Kami mau mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan hadirat Tuhan. Baik itu di dalam pikiran kami, pun juga dalam perkataan kami, ataupun di dalam perbuatan kami, yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon, Tuhan ampuni kami Bapa. Layakanlah kami, dan tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan akan memberikan kepastian, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, dan mendekatkan kami selalu padamu. Ya Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami ya Bapa. Dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati, bangkit, dan menebus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, setelah kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah melalui doa pengakuan dosa, maka sekarang dengarkanlah berita anugerah pengampunan yang terambil dalam kitab pertama Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Berdasarkan firman Tuhan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami menyampaikan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah dalam sukacita kita menyambut akan pengampunan dosa yang daripada Tuhan ini dalam salam damai sejahtera kepada kita sekalian. Amin. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapan.
datanglah padanya. Tuhan Yesus telah menang, kau kan diangkatnya. Laut yang mengamuk pun dibuatnya reda. Yesus mau menolongku, percayalah. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Nas pembimbing kita pada saat ini terambil dalam kitab pertama Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Pertama Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, yang merupakan nas pembimbing kita di Minggu Trinitas saat ini. Demikian bunyinya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Hidupnya memenuhi hatiku, Yesus membersihkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kaca dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan penuh, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi hidup yang baru. Yesus, nama Yesus, indah dan penuh, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nanti Dia akan menyambutku dalam kerajaannya, bersama-sama Tuhanku memerintah selamanya. Yesus, nama Yesus, indah dan penuh, memberikan hidup yang mengisi hidupku, yang mengisi hidupku, yang mengisi hidupku. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan firman yang hidup, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus kepada kami, agar kami mampu untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, dan tiliklah kesiapan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bacaan diambil
dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Selamat sore Jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 17. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, hari ini kita berada pada Minggu Trinitas, minggu yang mengakhiri semua siklus Hari Raya Gerejawi. Pertanyaan bagi kita, apa makna Minggu Trinitas ini bagi kita? Saudara, Minggu Trinitas ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu, yang memanifestasikan dirinya ke dalam 3 pribadi karena kasihnya kepada manusia. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Allah yang memanifestasikan dirinya dalam 3 pribadi karena Dia mengasihi manusia. Dalam pembacaan kita dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, di situ Allah memanifestasikan dirinya melalui anak. Ya. Dia menginkarnasi dalam diri anaknya untuk menyelamatkan manusia. Lalu di dalam Yohanes 16 ayat 7, Yesus katakan, adalah lebih baik jika aku pergi supaya roh penghibur itu turun. Dengan demikian Pentakosta juga adalah wujud kasih Allah supaya Ia mendampingi manusia melalui rohnya. Kehadiran roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga roh itu ada di mana-mana dan kita bisa menikmati penyertaan Tuhan melalui rohnya. Seorang teolog dia mengungkapkan 3 preposisi teologi. Dia mengatakan Christmas was God with us. Easter was God for us. And Pentecost is God is in us. Yeah. Pentecost is God in us. Tuhan yang ada dalam diri kita. Dengan demikian Trinity Sunday mengingatkan kita bahwa roh yang dicurahkan pada kita, yang ada dalam diri kita, adalah merupakan roh Allah sendiri. Adalah Yesus sendiri. Dan ketiganya adalah satu. Yang menjadi 3 pribadi karena kasih-Nya. Jemaat Tuhan yang kekasih, bagaimana kita menghayati Allah Bapa sebagai Allah pencipta, sebagai Allah yang penuh kasih sayang. Allah yang menggendong kita ketika kita menghadapi berbagai pergumulan. Lalu bagaimana kita menghayati anak Allah sebagai pribadi yang mengampuni kita, yang menebus dosa-dosa kita, yang berdoa kepada kita, dan yang menunjukkan teladan bagi kita. Lalu bagaimana kita menghayati akan roh Allah yang menghibur kita, yang memampukan kita, memberikan energi, empower kita dalam perjalanan kehidupan kita. Itu makna Trinitas. Kita melihat bagaimana Allah sebagai Allah yang penuh kasih, Allah anak sebagai Allah anak yang mengampuni, dan Allah Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan kita. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, pembacaan kita bagian pertama dan juga bagian yang kedua berbicara tentang peranan daripada Roh Allah dalam hidup setiap orang percaya. Bagian pembacaan yang pertama, Paulus mencoba untuk membandingkan tentang kehidupan di dalam roh dan kehidupan di dalam daging, di mana keduanya itu sangat bertentangan satu dengan yang lain. Kita lihat dalam konteks Roma 8 ini, Paulus menunjuk pada istilah flesh atau daging, yaitu menunjuk pada kekuatan diri sendiri, kekuatan manusiawi kita. Bagaimana orang yang hidup mengandalkan kekuatan diri, kekuatan manusiawi, dan orang yang hidup yang mengandalkan kekuatan roh atau hidup di dalam roh. Dan keduanya itu bertentangan satu dengan yang lain. Dan tema kita pada saat ini adalah tanda lahir dari roh. Lalu bacaan yang kedua kita lihat terjadi percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Siapa Nikodemus?
Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia tahu tentang Yesus, dia mendengar tentang Yesus, dan dia juga melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga timbul keingintahuannya lebih mendalam tentang Yesus. Lalu dia mengunjungi Yesus pada waktu malam. Ya, dikatakan di situ pada waktu malam Nikodemus bertemu dengan Yesus. Mungkin dia takut kalau siang kelihatan orang dia bertemu dengan Yesus. Dia dikatakan di situ dia pada malam hari mengunjungi Yesus. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Yesus tahu maksud kedatangan dia. Dan dia berkata tentang Yesus, apa yang membuat kamu dapat melakukan segala sesuatu? Dan Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mengapa Yesus tidak langsung menjawab kepada Nikodemus tentang kuasa apa yang dia dapat miliki sehingga dia dapat melakukan segala mujizat? Tapi Yesus mengatakan kepada dia bahwa dia harus dilahirkan kembali. Kata dilahirkan ini sebenarnya lebih dekat ditranslate dari kata Greek, kata Yunani, lebih dekat dengan perkataan dilahirkan dari atas. You must be born from above. Yesus pun menjelaskan dalam ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi Yesus mengajak Nikodemus untuk melihat bagaimana kuasa roh itu akan berkarya di dalam kehidupannya ketika dia hidup di dalam roh. Dan ketika orang melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan dirinya, kekuatannya, maka yang keluar adalah kekuatan-kekuatan, perbuatan-perbuatan yang mencerminkan roh itu, yang mencerminkan daging itu sendiri. Yesus mengajak Nikodemus untuk hidup di dalam roh. It's not enough for Nicodemus to know him, and to be a religious observer. Tidak cukup bagi Nikodemus menurut Yesus hanya mengetahui, hanya mengamati, hanya melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi dia harus juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. So Christianity is a way of living, a way of being with God. Not only new, no. Tidak hanya kita mengetahui, tidak hanya kita melihat perbuatan-perbuatan ajaib, tidak hanya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Christianity is a way of living, a way of being with God. Kekristenan adalah merupakan sebuah jalan kehidupan, jalan hidup. Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tidak cukup kita hanya mengenal akan kuasanya. Tidak cukup kita mengetahui dan membaca. Kita dituntut untuk hidup dalam rohnya. Kita harus dilahirkan kembali, dilahirkan dari roh. Kita ingat ketika Yesus dibaptis, ada roh turun ke atasnya melalui seekor burung merpati yang hinggap di kepalanya. Itu menunjukkan bagaimana ia dipenuhi dengan Roh Kudus dan ia hidup di dalam roh itu. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mengetahui
bahwa seseorang itu lahir dari roh. Apa saja tandanya? Ada beberapa hal yang merupakan tanda seseorang itu lahir dari roh. Yang pertama, orang yang hidup dalam roh, dia akan berbeda dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Dia akan tampil beda dengan dunia yang ada di sekitarnya. Karena dia bukan berasal daripada dunia ini, dia berasal dari sorga. Dia dipimpin, dituntun oleh roh yang berasal dari sorga. Sehingga he is different with others. Kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setiap orang yang hidup di dalam roh akan menghasilkan buah-buah roh. Apa saja buah-buah roh? Kita bisa lihat itu dalam Galatia pasal 5. Buah-buah roh itu seperti kasih, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Orang-orang yang hidup di dalam roh, kehidupannya akan memunculkan buah-buah roh. Di tengah rasis dan hate, ya, di tengah segala kekerasan yang terjadi di sekitar kita, kita dituntut untuk hidup dalam roh yang memunculkan love, joy, peace. Bagaimana kita membawa kasih di tengah-tengah ketiadaan kasih. Bagaimana kita menghadirkan damai di tengah-tengah kekerasan. Bagaimana kita menghadirkan joy, sukacita di tengah duka cita. Menghadirkan kebaikan, kindness, goodness di tengah-tengah individualistis yang merajalela pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kemarin saya lihat bunga di toko, ada bunga rose yang warnanya biru. Ternyata bunga itu direndam di pewarna makanan, sehingga dia menjadi biru. Apa saja rose yang direndam di dalam air yang berwarna, dia akan keluar menghasilkan warna sesuai dengan rendamannya itu. Jadi ketika kita hidup di dalam roh, maka akan muncul perbuatan-perbuatan yang merupakan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa melihat tanda mana orang yang hidup dalam roh, mana orang yang hidup dalam daging. Terlihat dari buah-buah roh yang muncul dalam perkataannya dan juga di dalam perbuatannya. Yohanes mengingatkan kita juga dalam pertama Yohanes bahwa pertama Yohanes 4 ayat 16, Allah adalah kasih. Setiap orang yang ada di dalam kasih, dia ada di dalam Allah. Jadi setiap orang yang hidup dalam roh, maka hasil perbuatannya itu juga sesuai dengan roh itu sendiri. Hal yang kedua, orang yang hidup dalam roh, mereka akan mengambil bagian di dalam persekutuan bergereja. Yohanes pasal 3 ayat 5 yang merupakan pembacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, air berbicara tentang baptisan. Ketika kita dibaptis di dalam keluarga Allah, yaitu gerejanya. Persekutuan dengan Allah terwujud melalui persekutuan dengan jemaatnya. Orang yang hidup dan lahir di dalam roh,
Ia akan mengambil bagian dalam persekutuan bergereja sebagai tubuh Kristus. Ia akan tumbuh, imannya akan bertumbuh di dalam persekutuan bergereja. Dia akan mengambil bagian di dalam persekutuan itu, tidak menjadi observer. Saudara jemaat Tuhan yang kasih, hal yang ketiga, orang yang hidup di dalam roh, dikatakan dalam Roma 8 ayat 13, ia akan hidup. Sedangkan orang yang hidup di dalam daging akan mati. Paulus katakan demikian. Jadi roh Tuhan itu menghidupkan setiap orang yang ada di dalamnya. Mati yang dikatakan di sini menunjuk pada kematian spiritual. Orang yang hidup di dalam roh, mereka akan memiliki hidup dalam pengertian ia akan menjalani kehidupan ini di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dia punya pengharapan masa depan. Karena dia hidup di dalam roh. Dia akan menjalani kehidupan ini dengan bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Dia akan menjalani kehidupan ini di dalam sukacita karena dia percaya bahwa Tuhan yang hidup akan menghidupkan dia. Orang yang hidup di dalam roh tidak mudah putus asa. Dia akan menikmati kehidupannya. Ketika dia mengalami masalah, dia akan tetap move on. Orang yang hidup di dalam Tuhan selalu memperoleh penghiburan ketika dia mengalami pergumulan karena sang comforter, roh itu sendiri akan menghibur dan menguatkan dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Yesus naik ke sorga, dia mengatakan tentang roh itu sebagai, aku akan memberikan kepadamu kuasa. Jadi roh itu memiliki kuasa. Ketika kita ada di dalam roh itu, kita memiliki kuasa. Kuasa diterjemahkan dari bahasa Yunani, Greek, dunamis. Motor, penggerak. Orang yang hidup di dalam roh, dia akan punya energi untuk selalu bergerak, move on. Ada kekuatan, ada energi dalam menjalani kehidupan ini. Kalau roh itu adalah roh yang menghidupkan kita dan menghidupkan semua yang ada di dalamnya. Kita perhatikan, kemana saja kita pergi, kita lihat ada air di sana, ada pepohonan. Air itu menghidupkan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita menghidupkan kita melalui O2. Ada kehidupan di sana. Kalau ada kehidupan di sana, ada Tuhan di sana yang menghidupkan. Kita dikelilingi oleh roh Tuhan. Wherever we go, whatever we do. God's power around us. Kuasa Tuhan mendampingi, melindungi kita, mengelilingi kita dengan kuasanya. Hal yang terakhir, orang yang hidup dalam roh adalah anak-anak Allah. Bahkan dikatakan ahli waris kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan Allah dikatakan di sini juga mereka berhak menerima janji-janji Allah. So what's the promise of God? Apa janji Allah bagi kita? Yang sebagai anak-anaknya kita akan menikmati janji-janji itu. Kita akan menerima janji-janji itu. Janji penyertaan Tuhan menjadi bagian kita. Kemana kita pergi, Tuhan menyertai kita ketika kita hidup di dalam roh. Ia tidak meninggalkan kita. Apa juga janji Tuhan? Janji berkat Tuhan. Orang yang hidup di dalam roh
mereka tidak akan kekurangan. Karena mereka akan menerima janji Tuhan. Abundant life. Hidup yang berkelimpahan. Yang kita akan terima sebagai anak-anak Allah. Sebagai ahli waris kerajaan Allah. Ketika kita hidup di dalam roh. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita. Mengajak kita sekalian untuk hidup di dalam roh dan menyalipkan segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging kita. Kita berakar di dalam Dia. Dan ketika kita berakar dalam Dia, hidup di dalam Dia, dalam rohnya, maka hidup kita akan diberkati. Hidup kita akan penuh dengan pengharapan. Dan kita tidak pernah akan ditinggalkan. Ada kekuatan dunamit yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Di tengah segala kelemahan, di tengah segala tantangan kehidupan kita. Hiduplah dalam roh. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Jemaat diundang bangkit berdiri bersama-sama dengan seluruh gereja di segala tempat dan abad. Marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak jauh dari kami. Engkau hanya sejauh doa. Di dalam-Mu ya Tuhan, dalam doa kepadamu, kami bertemu Engkau dan menaikkan akan pergumulan kami, ungkapan syukur kami. Kami bersyukur untuk hidup dan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan sampai saat ini. Dengan nafas hidup, dengan kesempatan berkarya, kesempatan melayani yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolonglah kami untuk memaknai hidup ini melalui hidup di dalam Roh. Karena hidup dalam Roh, kami diberkati, kami punya pengharapan, kami punya kuasa yang berasal daripada Roh itu, yang memampukan kami menghadapi segala tantangan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan akan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati masing-masing kami di tempat pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan, tolong kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi kepada kami untuk tetap dekat kepadamu dan mengandalkan Tuhan. Hidup dalam Roh, menghadapi segala pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa, menyerahkan akan persekutuan berjemaat kami, Jemaat GKI San Francisco, dengan semua program pelayanan yang ada, yang sementara ataupun yang akan dilakukan. Tuhan memberkati kami semua. Kami sebagai para pelayan Tuhan, yang Tuhan percayakan tugas pelayanan, baik itu Pendeta Evang dalam tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai pendeta di dalam jemaat ini. Tuhan berkati bersama dengan keluarganya. Tuhan juga memberkati para majelis jemaat, session, dan semua pelayan Tuhan, komisi, panitia yang Tuhan panggil percayakan tugas pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka semua. Yakinkan mereka dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya mereka tidak sia-sia. Bapa, kami berdoa menyerahkan akan bangsa dan negara kami, baik itu Amerika di mana kami ada di dalamnya, pun juga Indonesia di mana kami bagian daripadanya. Engkau memberkati dalam segala upaya, di dalam pemulihan akan COVID-19 ini. Biarlah pandemik ini dapat berakhir Tuhan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Kami bersyukur untuk vaksin yang telah ditemukan dan distribusi vaksin. Tuhan memberkati agar semuanya boleh memperoleh vaksin. Kami berdoa bagi dunia di mana kami ada menghadapi pandemik ini. Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya sehingga kami dapat melewatinya. Kami berdoa Tuhan menyerahkan akan Indonesia juga di dalam segala panggilan pelayanan yang dilakukan untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Tuhan memberkati para pemimpin yang ada di dalamnya. Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden dan semua pimpinan yang ada. Juga kami berdoa bagi Presiden Biden bersama dengan Wakil Presiden Harris dan semua aparat pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati. Bapak, kami berdoa menyerahkan semua orang yang menderita akibat sakit, mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Berikan kekuatan dan berkati segala upaya yang digunakan untuk pemulihan keberadaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan akan saudara-saudara kasih kami
yang bersyukur karena ulang tahun, baik itu ulang tahun umur panjang bagi pribadi pun juga wedding anniversary. Tuhan memberkati dengan panjang umur dan lanjut usia bagi setiap pribadi yang memperoleh berkat Tuhan. Inilah kami ya Tuhan dengan doa-doa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk NIPC yang boleh memfasilitasi akan pulpit exchange. Pertukaran pelayanan ini Tuhan memberkati dalam segala upaya pelayanan yang dilakukan. Bahkan Peace USA di mana kami ada di dalamnya, Engkau juga memberkati. Inilah kami dengan doa kami Tuhan yang kami juga naikkan dari kedalaman lubuk hati kami yang terdalam pada saat ini. Engkau menjawab kami menurut kasih setiamu Bapa. Dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Selama sepekan ke depan, setiap Selasa dan Kamis tetap ada persekutuan doa dan pemahaman Alkitab. Komisi Dewasa terus mengundang saudara untuk belajar Alkitab bersama. Pada Kamis 10 Juni 2021, kita akan belajar tentang gereja yang memulihkan bersama dengan Pendeta Nurkiana Simatupang dari GKI Batam, Indonesia. Every morning on Saturdays at 11 a.m. we have Sunday school. Teachers and children have been engaging in exploring the Bible and our church context, singing and crafting. Next project, let us learn about 10 Bible heroes. This Friday on the 4th of June 2021 at 8 p.m., GKISF Youth Inspiring Speaker Program will present Iren Karisma Sukandar, a young Indonesian Christian woman who has made a significant journey in the international chess world. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih
masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kembalilah dalam kehidupan setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Hiduplah dalam Roh Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.